Tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak Ade Bakti dan tim. Baik, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Sebetulnya ini nggak ada materi ya Pak yang disiapkan. Hari ini diberi kesempatan sama Mas Adin untuk ngisi mengenai kultur birokrasi judulnya. Nah mungkin nanti karena nggak ada materi, ya sharing-sharing aja by lisan nggak apa-apa. Karena kebetulan teman-teman di sini tergabung di kelas PK Kota Institute ini sudah melewati beberapa materi sebelumnya. Kami kurang lebih sudah 2 minggu ini dan setiap hari full ada kelas dari berbagai pemateri, mulai dari akademisi, periset, kemudian instansi juga ada, seniman dan lain-lain. Hari ini tadi kelas pertama ada dari akademisi Undip, antropologi, Bu Ida, belajar mengenai etnografi, dan hari ini harapannya bisa belajar dari ini ya Pak, dari instansi mengenai kultur birokrasi. Mungkin nanti karena teman-teman di sini punya kepentingan untuk ini sih Pak, ke lapangan, karena nanti di akhir mereka akan melaksanakan prototyping project di kampung. Jadi teman-teman ini nanti disebar ke beberapa kampung jaringan, kemudian melaksanakan project di sana gitu. Ya mungkin nanti dari apa yang disampaikan oleh Pak Ade bisa jadi insight baru untuk teman-teman dan sebagai bahan untuk masuk ke kampung juga gitu. Oke, terima kasih Pak. Monggo dipersilakan. Ya, yang pertama terima kasih waktunya. Dan saya tadi pagi sebenarnya nanya ke Mas Adin, Mas acaranya jadinya kapan sih gitu. Ternyata dari kemarin nggak ada yang hubungin saya kan. Saya tanya Mas Adin juga nggak dibalas, baru nanti siang. Wah ternyata saya baru ada jam 2, jadi tadi ini baru bergeser ke sini. Yang pertama mohon maaf itu. Kemudian yang kedua saya nanya Mas Adin, aku nyiapin materi gak Mas? Gak usah Mas, sharing-sharing wae gitu. Ya sudah, makanya saya pede aja datang ke sini. Jadi sebelum memulai ngobrol aja ya, sebelum mulai ngobrol. Jadi saya masuk ke birokrasi itu tahun 2006. Tahun 2006 dan sekarang tahun 2022. Jadi kurang lebih sudah 16 tahun. Saya jadi ASN waktu itu umur 18 tahun dan sudah bergeser dan sudah berpindah dinas itu ini yang ke-6. Dan dari 6 dinas itu pun kalau tadi bicara kultur birokrasi punya apa ya, punya budaya kultur masing-masing. Nah mungkin kita mulai perkenalan. Nama saya Ade Bakti Aryawan. Sekarang posisi saya diberi amanah untuk menjadi camat di Gajah Mungkur, termasuk area ini adalah wilayah Gajah Mungkur, masuk ke Kelurahan Bendan Ngisor. Nah kalau bicara kultur birokrasi, saya cerita dulu Mbak ya, saya dulu paling skeptis sebenarnya sama yang namanya birokrat, jujur sama yang namanya birokrat. Karena dari orang tua juga nggak ada yang di birokrasi, jadi ketika ngobrol masalah birokrat, agak alah paling mau ngurus apa-apa dan lain sebagainya mesti suwi gitu kan, ya nggak? Saya nggak urus apa-apa mesti suwi, nanti kalau urusan mesti lama, ribet dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu dulu ya sama, saya pun ngalamin itu ketika waktu itu apa ya, mau lulus SMA, mau daftar macam-macam, butuh dokumen dan lain sebagainya, ya seperti itu. Tapi ternyata jalan takdir Tuhan malah menempatkan saya ke dalam birokrasi, dan ini yang akhirnya membuat saya mencoba merubah mindset orang bahwa birokrasi yang ribet, sulit, susah itu menjadi sesuatu yang mudah. Mungkin kita sambil diskusi aja ya. Jadi itu pembukaan kami. Jadi apalagi kalau melihat saya tuh ada materi sebenarnya, cuman sebentar, nah ini kan kirim ke jenengan ya Mbak, coba sebentar. Tuh sinyalnya sini susah ya.
Ada wifi? Ada kolektif history ya. Ini udah loading. Kok kata sandinya salah? Bentar. Dulu pernah koneksi nih, cuman kok kata sandinya salah, bentar. Apa? 1 nggih 58 13 2. Nomor apa nih, Pak? 1 2 3. Oh. Saya kirim jenengan. Ya mungkin sambil itu dibuka. Ini semuanya dari yang paling jauh mana rumahnya? Mana? Siapa? Jenengan Mas? Madiun, terus mana lagi? Pekalongan. Jenengan? Manyaran. Mijen. Malang. Malang Timur di TI. Pasar Mano. Padi. Oh, tanggomu. Anjono sing dilewat wingi ya? Trangkil. Jenengan, Mbak? Malang Timur. Tangga. Udah? Bisa dulu enggak? Ini seleksi dari berapa orang sebelumnya? Atau langsung? Kelompok ya? Ya mungkin next Mas, sambil kita diskusi. Nah ini biodata saya juga warga Gajah Mungkur, cuman di Kelurahan Gajah Mungkur di atas ini. Next, anak 2, ini karir saya cerita tadi 2006, saya umur 18 tahun, sudah jadi ASN di Satpol PP, kemudian di protokoler, di BKAD, Trans Semarang. Saya kenal Mas Adin sudah lama, mulai mungkin 2012, tapi mulai intens itu ketika Mas Adin sama-sama Histeria itu Mas Adin dipercaya sebagai Ketua Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, dan waktu itu saya menginisiasi untuk membuat Komite Ekonomi Kreatif di Kota Semarang waktu saya di Dinas Pariwisata. Next. Nah ini pendidikan saya, di ekonomi, hukum, dan juga administrasi publik. Next. Nah ini makanya yang saya ceritakan tadi, bagaimana membawa kultur birokrasi yang sekarang pun sebenarnya masih ada. Saya masih punya staff, punya teman-teman yang mungkin secara usia, secara pengalaman dan lain sebagainya masih jadul. Artinya itu kultur-kultur yang lama itu sekarang pun mau nggak mau masih ada, meskipun semakin lama nanti pasti juga akan semakin terkikis. Nah ini pasti juga tahu bagaimana Bung Karno menyatakan ini. Nah ini saya, waktu itu riwayat jabatan saya diberi amanah jabatan mulai umur 29 tahun sampai dengan sekarang. Nah ini dia, ini yang menurut saya menjadi sesuatu hal yang nantinya bisa menjadi role model bagaimana merubah kultur birokrasi yang terlihat kalau kita melihat sisi usia. Nah ini jumlah ASN di Kota Semarang itu sekian, 9.695, ini bulan kemarin. Kalau bulan sekarang mungkin sudah turun lagi karena setiap bulan ada yang purna.
Nah dari situ kalau kita melihat jadi ini gini, jabatan semakin kecil eselonnya ini jabatannya semakin tinggi. Nah sekarang posisi yang menempati jabatan eselon 3 yang sekarang saya jabati itu yang usianya 31 sampai dengan 40 tahun itu ada 2 orang. Dan mungkin ke depan ini akan semakin banyak ke sini. Jadi ini trennya adalah ini nanti akan semakin bergerak ke sini mengisi kekosongan yang ada di sini. Ini nanti semakin berkurang. Nah, bahkan kita lihat di usia 21 sampai 30 tahun sudah banyak yang menempati jabatan posisi strategis di pemerintah Kota Semarang. Begitu pula ini, artinya kultur birokrasi yang orang bilang tadi apa ngurus ribet, lama dan lain sebagainya nanti ke depan bisa, dan sekarang pun sudah mulai semuanya serba digital dan lain sebagainya. Jadi orang mengurus sesuatu itu tidak seperti dulu. Kalau dulu ada iklan, ingat ini enggak, kalau iklan rokok kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu kan. Dulu kultur birokrasinya seperti itu. Nah, inilah bagaimana tadi yang saya ceritakan di sini. Ini harus mengisi birokrasi ini dengan beberapa hal yang menurut saya harus dengan kreatif. Yang pertama ini, kalau saya membawa dimanapun saya bekerja, saya menyatakan bahwa saya bukan bos. Saya teman panjenengan, saya tim panjenengan. Dan ini juga sama. Nah, ini yang saya gunakan. Jadi ketika saya mulai komunikasi dengan warga masyarakat dan lain sebagainya, Gajah Mungkur ini kalau saya bicara di Kecamatan Gajah Mungkur, total warganya ada 63.000 orang. Dan saya yakin saya tidak bisa menjangkau semuanya dengan cara seperti ini, face to face. Sekali pertemuan paling misalkan pertemuan RT gitu kan, kita terdiri dari 51 RW dan 345 RT. Kalau satu RT ketemu misalnya 15 sampai 20 orang, sekian ribu orang bisa saya capai mungkin sampai 5 sampai 6 tahun ke depan gitu kan. Makanya saya mencoba menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat. Nah, ini akun sosial media saya sebulan yang lalu mungkin ya. Sebulan yang lalu, ini sekarang kan sudah 125.000, ini 25.000. Jadi bagaimana saya menggunakan sosial media untuk berinteraksi dengan warga masyarakat untuk menyelesaikan berbagai macam problem yang ada di wilayah. Nah, ini alasan saya tadi kalau bicara kultur birokrasi, alasan saya kenapa menggunakan sosial media, kenapa menggunakan internet. Ini kalau kita lihat jumlah penduduk yang biru, yang merah ini pengguna internet. Jadi 277 juta warga negara Indonesia, itu 204 juta itu pengguna internet. Kalau kita breakdown lagi dari tadi 277, ini 204 juta orang pengguna internet, dan 191 juta diantaranya adalah yang aktif di sosial media. Nah, ngapain di sosial media? Sekarang siapa yang nggak megang handphone nyari Google kalau cara ada informasi, kemudian langsung googling kan, cari iki apa sih? Ini ada isu apa sih? Ini tentang apa sih? Ini adalah finding information yang pertama, sampai dengan nyari ide, kemudian supaya tetap berkomunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya, sampai dengan yang terakhir adalah sharing opinion. Sharing opinion biasanya paling banyak di ini ya, Twitter ya. Twitter bagaimana dia mencoba mempublikasi tentang opininya tentang hal-hal yang terkini yang sedang terjadi. Nah, kalau kita breakdown lagi dari pengguna internet tadi 191 juta orang tadi, nah sekarang siapa yang nggak punya WhatsApp? Ada yang nggak punya WhatsApp? Semuanya punya kan? Ada yang nggak punya Instagram? Yang ada di sini ada? Siapa yang nggak punya? Nggak ada. Ada Facebook? Nggak punya. Nah, buku muka nggak punya ya. Makanya semakin kesini sampai dengan Skype dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa saya waktu itu berpikiran menggunakan sosial media, karena pilihannya ada 3. Pilihan pertama adalah kita bekerja tidak dipublikasi, artinya masyarakat tidak tahu kalau kita sudah bekerja keras, meskipun hasil pekerjaannya dirasakan masyarakat. Misalkan masyarakat merasakan
progres tentang pembangunan jalan misalkan. Setelah karena tidak tahu di publikasi, masyarakat nggak tahu bahwa pemerintah ada di situ. Ini mesti sing bangun duduk pemerintah ki. Ini mesti seko bantuan siapa jangan seperti itu. Pilihan kedua adalah tidak bekerja tanpa dipublikasi. Ya wis tidak bekerja dan juga tidak dipublikasi. Jadi masyarakat juga tidak tahu, hasil pekerjaan juga tidak dirasakan. Nah, pilihan saya waktu itu 3, ya bekerja keras, ya dipublikasi. Jadi masyarakat tahu kalau kita bekerja keras dan masyarakat juga merasakan hasilnya. Nah, ini contoh postingan saya yang turun ke masyarakat, bertemu dengan banyak warga, sampai dengan yang nonton mungkin sampai jutaan, dan ini menurut saya menjadi media yang efektif ketika kita atau saya harus turun ke wilayah dengan 64.000 orang warga masyarakat dan kita jangkau dengan informasi yang kita sampaikan dengan sosial media. Ini zaman TikTok saya, ini ada itu orangnya di situ, itu siapa? Ya, seperti ini. Jadi yang coba saya lakukan seperti ini. Nah, ini makanya panjenengan saya waktu itu kenapa kalau ngobrol sama Mas Adin ya waktu itu, kalau saya bicara histeria itu sudah identik dengan Mas Adin. Kenapa ngeklik, kenapa nyekrup dengan Mas Adin ya itu karena saya merasa anak muda ya harus seperti ini, harus mengarah ke sini. Hal-hal seperti ini histeria, kalau nggak salah histeria itu 2008 ya? 2004 ya, 2004 saya mulai kenal itu 2008, deket mulai komunikasi intens 2012, tapi lebih dekat lagi dengan Mas Adin, sering tukar banyak hal itu ketika saya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, seperti ini, kenapa harus kegiatan positif? Nah, ini kalau anak muda itu ibarat apa ya, kristal. Jadi kalau udah jatuh kejeglong itu mau balikinnya susah. Bisa kembali tapi hasilnya tidak akan kembali seperti sedia kala. Makanya saya sangat salut waktu itu dengan histeria, dengan kegiatan-kegiatan positifnya, apalagi tentang kampung ya. Karena saya sendiri pun juga aslinya bukan orang sini, aslinya kampung di kaki Gunung Ungaran sana, walaupun masih masuk kota Semarang tapi naik sedikit sudah Kabupaten Semarang. Makanya kalau saya melihat histeria itu concern terhadap kampung waktu itu, ya itu menjadi apa ya, ketika diskusi dengan saya tertarik dengan hal seperti itu. Nah, ini makanya jangan jadi generasi pencaci, berani melakukan aksi dan mari sama-sama menginspirasi. Ini apa ya, ini atau motivasi gitu ya, nanti diwaca dewe. Nah, ini yang menjadi semangat kita bersama. Jangan berharap dunia bertambah mudah, tapi buat dirimu menjadi lebih hebat setiap hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mulai saat ini, dan monggo kita diskusi. Jadi apa yang saya lakukan ini bagaimana membawa ranah digital, bahkan sekarang saya menyelesaikan problem warga itu bisa hanya dengan ini. Artinya lewat hari ini tadi misalnya ada yang DM saya, apa ya, nggak dapat bantuan atau apa gitu, nggak dapat BLT atau apa, DM Instagram saya minta nomor handphone, langsung dikomunikasikan oleh tim koordinasi, ya langsung selesai. Jadi semuanya sekarang bisa diselesaikan lewat ini. Meskipun di beberapa hal saya juga harus turun ke bawah memastikan ketarik. Baterainya habis ya. Jadi memastikan apa yang ada program pemerintah ini bahwa di bawah benar-benar penerimanya tetap tepat sasaran, ataupun programnya juga tepat sasaran dan tepat manfaat. Mungkin itu dapat kami sampaikan, kita sambil diskusi ya. Monggo, dan boleh mana mbaknya tadi, moderatornya mana? Mbak udah selesai mbak? Ini langsung pulang apa gimana? Baru makan mbak, dilanjut dulu nggak pak? Oh kirain. Hah?
Iya, biar diskusinya yang lama nanti. Oke. Ya, teman-teman mungkin dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ade Bakti ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin tentang apa kek? Tiba-tiba. Oh iya. Pak, makasih atas waktunya. Kenalin saya Torik, biasa disapa Acong. Saya dari biasa Pak panggilan kampung. Saya dari Pekalongan Pak. Pengen tanya kan di kampungku itu hampir camat atau lurah itu didominasi oleh orang-orang tua. Sehingga di beberapa tempat termasuk di kampung saya sendiri itu secara program mungkin nggak friendly. Jadi memang beberapa program-program mereka pun akhirnya nggak sampai nyentuh ke pemuda. Nah, kira-kira juga ini sih keresahan saya sendiri sih untuk mengkandidatkan diri sampai ingin apa ya masuk menjadi seorang camat atau lurah atau kata-kata gitu ya. Ada cita-cita ternyata. Ketahuan gitu. Orang tenang. Nah, itu Pak, kira-kira apa ya yang bisa apa ya dipersiapkan gitulah. Karena kan kemarin saya juga sempat mendaftar ASN dan mungkin belum kriteria saja. Akhirnya memutuskan untuk ya seperti inilah Pak. Nah ini untuk memotivasi lah Pak. Kira-kira dengan pemimpin yang agak tua-tua ini di kampungku sekiranya bisa bersinergi lah dengan pemuda, nantinya kan bisa menjadi satu alternatif teman-teman buat membuat satu program yang bisa disinergikan. Itu sih. Makasih Pak. Ini dijawab apa nanti di via WA jawabnya? Nah. Ya, kalau tadi ketika bahas daftar ASN dan lain sebagainya ya ini jangan berputus asa karena kita diciptakan berbeda, mari jadi pemimpin di bidang masing-masing. Enggak harus jadi ASN, enggak harus. Nah, kalau saya ceritakan dia Pekalongannya di kabupaten atau di kota? Oh, di kota. Jadi kalau di beberapa di Kota Semarang itu terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Semuanya lurah, tidak ada desa. Nah, kalau di beberapa kabupaten kayak misalkan di Kota Pekalongan, di Kabupaten Semarang misalkan, itu ada kecamatan ada kelurahan, ada juga desa. Desa kepala desa. Kalau kelurahan lurah, kalau lurah itu ASN. Camat ASN. Kalau kepala desa itu dipilih oleh warga lewat pilkades. Nah, makanya itu nanti nyalon pilkades saja, gitu. Atau oh, ini. Ya, kalau di sini ini Mas. Jadi ya kalau kita sudah ada program dedicated. Dedicated itu apa ya? Program wajib untuk teman-teman misalkan Karang Taruna itu sudah ada anggaran dedicated yang memang untuk diarahkan untuk kegiatan kepemudaan Karang Taruna. Ada lagi kegiatan untuk ibu-ibu itu PKK itu juga dedicated. Jumlahnya sekian puluh juta. Untuk Karang Taruna juga sekian puluh juta. Itu di tingkat kelurahan. Jadi dari tingkat kecil Pemerintah Kota Semarang berharap program yang berjalan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan sampai tingkat kota itu semuanya mulai ini namanya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi mulai dari tingkat kecil nih RT misalkan, RT mau usulan nih mau bangun apa tahun depan atau bikin kegiatan apa, sepakati naik tingkat RW disepakatin lagi RT ini punya usulan apa, kita ada anggaran kayak gini dari pemerintah tahun depan, itu naikkan lagi sampai dengan tingkat kelurahan. Jadi semua program yang ada di Pemerintah Kota Semarang sekarang semuanya sudah terarah dan terukur dan semuanya merupakan ide dari warga masyarakat. Termasuk program-program dedikatif yang dari pemerintah pun juga bagaimana menjangkau atau inline dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi semuanya enggak, kalau tadi cerita
nggak friendly ya, karena programnya nggak friendly, karena itu mungkin itu nggak dijalankan. Progres yang harusnya ada musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan nggak hanya fisik ya, tapi kegiatan non fisik, misalkan pengen belajar tentang apa gitu kan, Pak RT, Pak RW boleh mendatangkan narasumber, misalkan seperti ini ya, tingkat kecil itu pemerintah sudah support anggaran juga lewat beberapa namanya kelembagaan, PKK, kemudian ada Karang Taruna, ada LPMK, kemudian LPMK itu lebih ke menyeluruh ya, kemudian ada juga forum kesehatan kelurahan dan lain sebagainya. Jadi semuanya sudah dibahas mulai tingkat bawah sampai dengan atas untuk perencanaan. Jadi nggak ada lagi kalau di Semarang ini nggak ada lagi tadi yang disampaikan program yang nggak friendly. Semuanya tahu, semuanya bisa mengawal begitu. Jadi ketika ada program yang kira-kira tidak tepat sasaran, warga tahu bahwa ini nggak sesuai usulan saya kok. Misalkan kalau fisik ya, pembangunan fisik, saya mintanya jalannya di paving kok, ini datangnya di aspal misalkan. Saya pengen sosialisasi tentang narkoba misalkan, kok ini yang datang programnya sosialisasi memasak misalkan. Nah itu semua warga bisa ngawal. Jadi mulai perencanaan sampai dengan penganggaran itu open, pemerintah Kota Semarang sejak zamannya Pak Indra Priadi semuanya dibuka, di open, bahwa masyarakat itu pasti punya keinginan kadang yang berbeda dengan apa yang direncanakan pemerintah. Nah gunanya musrenbang itu biar apa yang dari bawah kemudian ini dari atas itu ketemu, sehingga perencanaan bisa maksimal dan hasilnya bisa bermanfaat. Itu mungkin. Ada lagi? Tetap mau niat jadi ASN? Oke Mas. Cek, karena ini case-nya adalah Gajah Mungkur ya Pak, mungkin kita bisa belajar bagaimana politik yang jenengan lakukan di Gajah Mungkur gitu. Yang ingin saya tanyakan. Jangan politik apa ya? Kebijakan. Oh kebijakan, oke. Kebijakan juga akronimnya Urba gitu. Angka kemiskinan Gajah Mungkur itu berapa Pak? Ini setelah pandemi kemarin hasil dari BPS. Sebelum pandemi itu kalau nggak salah ya, ini mendekati 4%, 3,9 berapa. Tapi kemarin itu hasil publikasi dari BPS itu jauh meningkat, mungkin sampai belasan persen. Jadi itu yang menjadi concern kita, dan saya juga merasakan betul ketika di wilayah, ketika kita misalkan data bantuan untuk masyarakat misalkan, data yang dulu misalkan jumlahnya 400 orang gitu. Ternyata setelah 400 orang dibagi loh kok masih banyak ya data-data baru yang belum kebagian. Nah itu menunjukkan juga itu nanti memang benar dari BPS ini setelah pandemi kemarin memang angka kemiskinannya meningkat. Pastinya itu karena kegiatan perekonomiannya juga tersendat hampir selama 2 tahun kemarin. Itu. Nanti lebih pastinya nanti tak bukain data Mas atau tak tanyain BPS. Karena kemarin masih ini survei awal tuh loh, apa sih? Ketika Reksosek kemarin, Reksosek itu masih awal, kemarin publikasi awal, belum publikasi hasil akhir ya. Publikasi hasil akhir mungkin akan dilaksanakan 1-2 minggu ke depan di bulan ini. Itu. Kemarin ceritanya dari BPS seperti itu. Ada lagi? Nah, ngono tok. Terus nek wis ngono terus napa? Karena kan saya enggak tahu ya Gajah Mungkur, tapi kan kelihatannya kalau kita lihat dari aspek rumah atau apa sekiranya kan mereka ini ada di ekonomi menengah ke atas begitu. Beda kalau di Semarang Timur misalnya kayak Pasar Mano. Enggak tahu aja yang di sini. Lihat nanti di postingan saya di TikTok beberapa. Okay. Nanti tak lihat akun jenengan. Tak follow. Saya sama Mas. Saya juga kaget Mas. Saya dulu kan aslinya Gunung Pati pelosok sana ya. Makanya sini Ade anak desa gitu kan. Desa pinggir Gunung Ungaran sana. Jadi saya juga kaget, jujur. Makanya saya setelah menemukan satu hal, sampai ada anak yang enggak sekolah loh di Sampangan
udah umur 7 tahun, di Karangrejo umur 8 tahun, karena sesuatu hal akhirnya kita selesaikan, sekarang sudah bisa semuanya bisa bersekolah, ada sekeluarga anak 5 yang 2 masih kecil-kecil, yang 3 nggak bisa sekolah, ada banyak hal masalah-masalah seperti itu. Dan ada juga rumah yang kemarin saya datang, bapaknya posisi sakit, jatuh nggak bisa jalan, dari 2018 belum pernah diperiksakan, rumahnya bawahnya tanah, tidak punya listrik, pakainya lilin. Dan itu ada di sini, dekat sini, ya di atas ini, di Bundaran Ngisor, dekat sini. Itu kalau tokennya lupa diisi pakai lilin istri ya. Itu, jadi jangan melihat yang cuman di pinggir jalan gede-gede itu. Ternyata di bawah pemukiman yang gede itu, contoh misalkan di Jalan Tumpang ini kayaknya, wah kafe gede-gede. Belakangnya persis itu loh. Itu rumah-rumah yang jauh dari kata layak mungkin ya kalau kita bicara itu. Makanya kalau dulu kalau orang masuk Semarang lihatnya kan ya jalan protokol saja. Wah, kotanya gini. Tapi kalau kayak jenengan sama, kalau baru turun baru tahu nyelempet-nyelempetnya, oh ternyata ya kondisinya hampir sama secara ekonomi mungkin dengan Semarang Timur dengan sini. Meskipun kalau di peringkat kelurahan atau kecamatan dengan warga miskin terbanyak atau paling sedikit, itu Gajah Mungkur masih di tingkat atas dibandingkan Semarang Utara, Semarang Timur, terus Genuk gitu kan, Tugu, itu masih di menengah ke bawah. Maksudnya dari 16 itu di angka 9 ke bawah. Karena kemarin ada 7 kelurahan termiskin, itu kita pemerintah intervensi dengan berbagai macam program. Salah satunya di Semarang Timur, Kelurahan Kemijen. Nah, salah satunya Kelurahan Kemijen. Makanya nanti kalau memang programnya mau turun ke kampung, ya mungkin 7 kelurahan termiskin itu nanti bisa distimulus dengan berbagai macam kegiatan itu. Tapi karena kulturnya beda ya. Saya ini punya 8 kelurahan. Gajah Mungkur terdiri dari 8 kelurahan. Itu kulturnya beda. Kultur masyarakatnya itu beda. Nanti di masing-masing kelurahan pun kalau kita breakdown lagi masing-masing RW itu beda lagi. Kultur sosiologisnya mungkin ya. Sosialnya tuh berbeda. Kita pun pemerintah mencoba berkomunikasi pun harus dengan cara-cara yang berbeda juga supaya program yang kita rencanakan bersama itu bisa benar-benar dirasakan oleh warga. Ada lagi? Tanduk ya. Nah, jangan tanya angka lagi loh Mbak, tadi udah nanya. Kak, ini menarik menurut saya nggak tahu. Sebentar ya Mbak, angkat telepon. Oh ya, sorry. Yuk Mbak, lanjut. Saya nggak tahu tipologi Gayam Sari. Gajah Mungkur, sorry. Gayam Sari, tak sini Gayam Sari. Gajah Mungkur seperti apa gitu. Tapi karena ini melihat Semarang ya, saya melihat misal saya di Ngalian. Ngalian itu
dia banyak sekali masyarakat urban, manusia pendatang itu banyak banget sehingga terlihat semrawut mulai dari penataan ruangnya, kemudian hilir mudik manusia-manusianya dan cukup pengap karena dia juga berada di situasi kawasan industri kayak gitu. Nah, ketika misal Gajah Mungkur ini saya cenderung penasaran ya, kalau birokrasi atau pejabat mulai dari tingkat terkecil misal RT sampai kecamatan, saya nggak ngomong kota karena kota terlalu skupnya terlalu besar, kampung kayak gini, dia berhadapan dengan masyarakat urban itu bagaimana, kemudian juga kalau menyesuaikan program apakah masyarakat manusia pendatang ini kemudian ditinggalkan gitu. Karena misal saya di Ngalian awalnya, kos saya itu dekat jalan tol kayak gitu, saya nggak tahu misal program RW ini dalam penyesuaian ruang kan banyak kemudian tanah yang diganti kayak gitu sehingga sekarang lingkup kos saya itu manusianya sedikit dan itu masuk satu RW paling cuma 12 rumah kayak gitu kan, artinya kan pemerintah harus misalnya tingkat kecamatan ataupun RT RW atau kelurahan kan pasti menyesuaikan dengan jumlah manusia yang sekian untuk mendapatkan sebuah program yang partisipatif kayak gitu loh. Nah, apakah kemudian Gajah Mungkur juga mengalami situasi pendatang yang membludak itu dan kemudian kerja-kerja birokrasi ini menjadi seperti apa? Apakah susah atau gimana? Kan saya juga pendatang. Kula nuwun. Sudah? Ya. Itu menjadi fenomena kota urban. Secara kalau tadi bicara skopnya kecil, kalau saya tarik luas dulu. Kota Semarang itu kota urban. Kalau pagi penduduknya 1,7. Kalau malam penduduknya 1,7. Tapi kalau pagi itu bisa sampai 2,4. Berarti kurang lebih ada 700.000 orang yang hilir mudik setiap hari keluar masuk kota Semarang ataupun setiap minggu keluar masuk kota Semarang atau setiap bulan. Paham nggih? Setiap hari yang memang dia laju, ada yang setiap minggu, dia seminggu sekali pulang ke Ungaran, Salatiga, Demak, Rembang, Pati misalkan. Ini kayak Mas Dimas ini sama, Pati, gitu kan? Ini sama, yang bagian dari 700.000 tadi. Dia sebulan sekali pulang misalkan. Ada yang Kaliwungu ke sana, Pemalang dan lain sebagainya. Nah, begitu pula Gajah Mungkur. Gitu. Program pemerintah itu menyentuh untuk warga yang berdomisili di Kota Semarang. Artinya yang punya KTP Kota Semarang. Jadi ketika kita bicara di luar KTP Kota Semarang, ada program-program yang tidak bisa diberikan. Makanya disarankan untuk pindah alamat ke Kota Semarang. Meskipun belum punya rumah sendiri, meskipun di sini masih sekolah dan lain sebagainya, masih memungkinkan untuk masuk menjadi warga Kota Semarang. Ada beberapa kejadian, contoh di RW 9 Tumpang sini kayaknya. Oh ya, atas itu satu keluarga waktu itu butuh bantuan banget menurut saya. Tapi karena apa itu bukan warga Kota Semarang, ayah, ibu dan 2 anak, tapi sudah tinggal di sini 8 tahun, tapi kok tidak diurus ke sini. Akhirnya ketika mendaftarkan program-program kesehatan gratis dari pemerintah Kota Semarang tidak bisa. Program-program bantuan dari pemerintah Kota Semarang nggak bisa. Nah, ini yang menjadi PR kami juga, apalagi ketika warga tersebut kita minta untuk Mbok tolong memutasi ke sini gitu. Wah Pak, saya belum punya rumah di sini, ini masih ngontrak dan lain sebagainya. Padahal ngontrak boleh. Nah, ketika biasanya gini Mbak, kalau nggak terbentur masalah itu nggak mau ngurus, nggak mau pindah, nggak mau apa gitu. Tapi kalau sudah terbentur nih, baru biasanya oh iya ternyata butuh ya untuk pindah domisili dan lain sebagainya. Makanya edukasi seperti itu yang coba kita berikan ke masyarakat bahwa identitas kependudukan itu sangat penting, sangat perlu. Tinggal di sini resiko kesehatan, resiko pekerjaan, resiko sosialnya ada di Semarang, tapi KTP-nya bukan warga Semarang. Artinya pemerintah Kota Semarang nggak bisa nanggung resiko-resiko tadi kan, paham nggak? Meskipun punya BPJS dan lain sebagainya. sabar mas, landep loh. Jadi seperti itu. Jadi
itu menjadi problem mungkin nggak hanya di Ngalian, tapi di Gajah Mungkur pun juga sama. Jadi kota urban, namanya kota urban ya itu sokongan dari daerah-daerah hinterland namanya, itu juga sangat tinggi. Nggak hanya dukungan bahan makanan dan lain sebagainya, tapi juga kebutuhan sumber daya manusia itu juga berasal dari sekitar. Mungkin itu. Apa? Ini sharing ya, karena tadi sempat nyinggung Kemijen, kemarin juga ngobrol sama warga itu kalau Kemijen itu memang dia termiskin pertama kalau di Semarang Timur dan 3 besar kalau di Kota Semarang gitu. Yeah. Nah ini kalau perspektif Mas Camat misalnya, kan tadi Mas Camat ini ya, ini kalau melihat Kemijen dengan situasi yang demikian itu sebetulnya kalau berada di wilayah pesisir, kalau ini perspektif kawan-kawan pejabat ya misalnya, itu apa yang sebenarnya bisa ditingkatkan kalau Kemijen ini dia pengen lepas dari angka kemiskinan itu dengan situasi yang demikian misalnya. Nah itu ya, saya juga belum pernah riset ke sana ya. Saya beberapa kali ke Kemijen itu pas banjir. Itu pun dulu sebelum saya di Camat Gajah Mungkur, karena di sini saya baru 5 bulan. Apa ya? Mungkin kita mulai dulu dari ini apa? Potensi ya masyarakatnya dulu. Jangan potensi wilayah dulu, tapi kalau kita lihat meski kita lihat dari karakteristik masyarakatnya dulu. Kalau melihat potensi ada, tapi karakteristik masyarakatnya susah untuk diajak menggarap potensi itu ya susah juga. Tapi kalau potensi warganya ini sudah kita lihat dulu, kita bentuk dulu, saya pikir dimasuki berbagai macam potensi apapun, saya pikir itu akan lebih mudah. Gitu kan. Karena ini mohon maaf ya, ini sharing aja di sini ya. Kalau karakteristik yang jangan sampai warga ini yang pemerintah coba lakukan, jangan sampai warga masyarakat khususnya yang posisi sangat membutuhkan bantuan, next ke depan tuh hanya gini. Jadi program pemerintah mulai diarahkan enggak hanya program yang hanya gini itu, bantuan itu kalau kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk diberikan stimulus lain, baru diberikan itu. Contoh akhir-akhir ini kita mulai berikan itu untuk beberapa warga. Tapi kalau masih bisa distimulus dengan berbagai macam program lewat UMKM, lewat KUR misalkan dan lain sebagainya, ke kredit usaha rakyat untuk menstimulus membuat sebuah usaha kecil-kecilan, itu kalau sudah tidak bisa baru mungkin turunnya dalam bentuk bantuan-bantuan yang konsumtif gitu. Tapi sekarang program pemerintah bantuan konsumtif itu tidak lebih dari 30% dibandingkan program-program yang sifatnya menstimulus. Sekarang arahnya seperti itu. Kalau Kemijen sendiri karakteristiknya seperti apa, saya belum begitu paham. Cuman waktu itu ketika saya ke sana waktu itu bagi bantuan pas COVID di beberapa area Kemijen, saya waktu itu dapat daerah sana. Saya pikir ada banyak kegiatan usaha kecil-kecilan dari warga itu yang mungkin bisa menjadi potensi yang diangkat di sana. Mungkin stimulusnya mungkin ke arah itu. Kalau Gajah Mungkur ya karena saya sudah 11 tahun di Gajah Mungkur, kurang lebih sudah paham karakteristik dari warga di Kecamatan Gajah Mungkur. Jadi ketika saya mencoba merumuskan program pun sudah sedikit banyak jelas dengan kondisi yang ada di wilayah Gajah Mungkur. Mungkin itu. Ada lagi? Cukup? Gitu? Cukup? Kalau sudah cukup, saya tak geser boleh ya? Atau ada pertanyaan lagi? Itu nomor handphone saya, itu sosmed saya, mau dicatat. Kalau butuh apa-apa, kalau pas buka WA, buka sosmed, pasti akan saya balas. Kalau butuh surat keterangan domisili ya Pak. Enggak perlu. Kalau tak balas, jawabnya aneh-aneh langsung blok gitu. Enggak. Ya, teman-teman mungkin bisa difoto atau dicatat apa sosial medianya Pak Ade, barangkali ada yang mau bertanya di luar kelas.
Terima kasih Pak Ade atas kesempatannya sudah mampir ke Histeria dan bertemu teman-teman Waka Kota. Semoga ilmunya bisa jadi masukan insight baru untuk teman-teman. Ini Waka Kota yang keberapa ya? Ini Waka Kota Institute yang kedua. Kedua. Yang pertama kemarin terus kayaknya Nongko Sawit itu ya, enggak sih? Kalau Waka Kota itu kan punya program kelas Pak. Program kelasnya itu setiap 1 tahun sekali. Kebetulan putaran pertamanya baru tahun kemarin itu pertama, ini yang tahun kedua. Nggih, gitu. Terima kasih Pak Ade sekali lagi. Terima kasih Mas. Ya, mungkin ini kita bisa foto dulu ya Pak, dokumentasi.